Tidak ada yang menyangka bahwa Natal tahun 2013 adalah Natal terakhir bagi gadis baik nan cantik bernama Ania Rael Masias ini. Bahkan dia tidak pernah melewati sampai selesai Natal hari itu. Nyawanya diambil oleh ibu kandungnya sendiri yang putus asa dan ketakutan akan kehilangan hak asuh anak-anaknya. Di balik setiap kejahatan, selalu ada potongan-potongan kebenaran yang menunggu untuk ditemukan. Tidak ada pelaku yang benar-benar bisa bersembunyi, dan tidak ada rahasia yang selamanya bisa dikubur. Setiap jejak, sekecil apapun, bisa menjadi kunci untuk membuka misteri. Inilah kisah kriminal nyata yang akan kita telusuri hingga kebenaran terungkap. Connie Villa adalah seorang ibu berusia 35 tahun dengan 4 orang anak yang tinggal di Casa Grande, Arizona, Amerika Serikat. Dari suami pertamanya Michael Masias, Connie memiliki seorang anak perempuan bernama Ania Rael Masias. Pada tahun 2005, Connie menikah lagi dengan Adam Villa, 33 tahun dan dikaruniai 3 orang anak, yang saat peristiwa terjadi, ketiga anak tersebut berusia 3, 5 dan 8 tahun. Tidak lama kemudian Adam ditugaskan di Irak bersama Garda Nasional Angkatan Darat Arizona. Pada tahun 2006, Adam kembali dari Irak. Sebuah surat kabar lokal merekam momen kepulangan prajurit itu dan melaporkan bahwa Connie menangis terseduh menyambut kepulangan suaminya, karena terharu mengetahui suaminya aman dan mereka segera kembali menjadi keluarga yang utuh. Namun sayang pada tahun 2012 mereka memutuskan untuk berpisah dan hak asuh anak mulai dipermasalahkan hingga ke jalur hukum. Pada hari Natal, tanggal 25 Desember tahun 2013, Connie berhasil menelpon Adam dan memaksanya untuk datang ke apartemennya, dengan dalih membicarakan masalah hak asuh anak-anak mereka. Namun ketika Adam tiba, Connie langsung membabi buta menusuk Adam dengan sebuah pisau. Adam berhasil melarikan diri sambil menyetir mobil ke rumah sakit terdekat. Dalam perjalanannya bahkan Adam sempat menghubungi petugas 911 dan melaporkan peristiwa yang dialaminya. Saat polisi tiba di apartemen Connie, polisi harus mendobrak pintu karena pintu sengaja dikunci. Polisi menemukan Connie bersimbah darah dengan sebuah pisau menancap dangkal di dadanya. Sementara ketiga anaknya yang berusia 3, 5 dan 8 tahun ditemukan hampir pingsan namun tidak ada luka tusukan. Sementara si sulung Ania Rael Masias, 13 tahun, ditemukan tergeletak di lantai kamar mandi dalam keadaan meninggal dunia, tidak ada luka penganiayaan atau trauma di tubuh Ania Rael. Ketiga anak termuda memberikan informasi singkat bahwa ibunya memaksa mereka minum obat, yang ketika diperiksa obat tersebut adalah resep obat narkotika. Petugas segera menenangkan Connie yang ketakutan dan memanggil ambulans serta mengirim kelima korban ke rumah sakit. Sementara Adam Villa telah tiba dan dirawat di rumah sakit di Casa Grande Regional Medical Center dalam kondisi stabil. Sedangkan Connie dirawat di RS Maricopa Medical Center di Phoenix. Luka tusukan pisau yang dilakukan Connie pada dirinya sendiri cukup dangkal dan tidak menimbulkan luka yang serius. Ketiga anak mereka yang dipaksa minum resep obat narkotika dalam keadaan yang cukup baik meskipun ada jejak opiat atau obat pengurang nyeri golongan narkotika di tubuh mereka. Ketiga saudara kandung tersebut ditempatkan dalam pengawasan kerabat Adam Villa. Pada hari Minggu, tanggal 29 Desember tahun 2013, setelah keluar dari rumah sakit, detektif membawa Connie Villa ke tahanan. Ketika diinterogasi di kantor polisi, ia mengakui telah menikam suaminya dan meracuni ketiga anaknya. Setelah gagal memaksa Ania Rael untuk meminum obat resep, sang ibu mencekik putrinya hingga tewas dengan tangannya di dalam kamar mandi. Detektif bertanya kepada Connie mengapa ia membunuh anak tertuanya, menikam suaminya, dan mencoba meracuni anak-anak yang lebih kecil hingga tewas. Ia mengatakan ia takut hakim akan memberikan hak asuh anak-anak kepada mantan suaminya. Pada tanggal 8 Januari tahun 2014, Jaksa Wilayah Pinal, Lando Feiler, mendakwa Connie Villa dengan pembunuhan berencana tingkat pertama, 4 percobaan pembunuhan, penculikan, dan 4 penganiayaan anak. Tersangka, melalui pengacara pembela publiknya, mengaku tidak bersalah atas semua dakwaan. Ia ditahan di penjara wilayah Pinal tanpa jaminan. Pada Juni tahun 2014, seorang hakim pengadilan tinggi wilayah Pinal menyetujui permintaan jaksa untuk menuntut hukuman mati dalam kasus tersebut. Setelah mengaku bersalah atas pembunuhan tingkat pertama pada Juli tahun 2017, Hakim Wilayah Pinal, Jason Holmberg, menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat ditambah 155 tahun kepada Connie Villa.
Demikian kisah kriminal nyata kali ini, semoga kita semua bisa mengambil pelajaran baik dari setiap peristiwa yang tidak baik sekalipun. Sampai jumpa di kisah kriminal nyata berikutnya, terima kasih sudah mampir di channel ini. Selamat merayakan Natal bagi kamu yang merayakannya.